asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi program guru penggerak yang akan disampaikan oleh guru-guru penggerak yang ada di SMP Negeri 40 Palembang. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Muhammad SAW. Semoga kita semua telah mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, terutama yang kami muliakan Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Palembang, dan yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 40 Palembang yang berkenan hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita lakukan yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Palembang. Berikutnya nanti pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Eka dan Kelaka NPB dengan materi-materi yang telah beliau siapkan. Terakhir adalah penutup. Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 40 Palembang tentang sosialisasi program guru penggerak yang ada di SMP Negeri 40 Palembang. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berkumpul silaturahmi di ruangan ini dalam rangka sosialisasi sebagai guru penggerak. Salawat serta salam akan disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebetulnya kemarin itu Bapak Ibu ya, kemarin saya sudah mungkin dari Pak Ukta, tapi saya itu barusan dapat WA pagi ini kami ini pemeriksaan BPK pukul 8. Makanya saya buru-buru makanya tadi bilang ke Pak Ukta, tapi tidak semuka, dia minta tolong, minta maaf ya. Tapi berhubung projectnya ini kayaknya masih ada 1 menit nih, 1 menit maka saya buka dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah SMP Negeri 40 ini kemarin ada 2 orang yang lulus sebagai guru penggerak. Karena ada kita tahu lagi Bapak Rian, berarti kita jumlahnya 3 guru sebagai guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak Bapak Ibu ini menjadikan sekolah itu ada nilai plusnya, nilai tambahnya. Maka selalu saya infokan kepada Bapak Ibu yang terutama yang masih di bawah usia 50 tahun yang menulis syarat, ikutlah sebagai guru penggerak. Makanya kemarin itu ya alhamdulillah ini ada beberapa yang bisa ikutin dan alhamdulillah juga sudah berhasil. Saya sedikit ada yang mau cerita saja, nanti yang lainnya silakan Pak Ukta sampaikan apa-apa yang diterima sebagai guru penggerak, sampaikan dengan kawan-kawan kita. Kalau itu ada, barangkali ibu-ibu yang ngikutin, berhubung kami ada acara yang diserahkan dengan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu bertanya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Katakan senior, tidak senior itu sama aja, kita sama-sama menuntut ilmu. Kalau saya dibanding dengan Ibu Herlina, barangkali usianya lebih senior Ibu Herlina, tapi pengalamannya barangkali pengalaman lebih Ibu Herlina, tapi cuma saya itu PDW. Makanya kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya. Kedepannya Bapak Ibu ya, untuk guru penggerak ini luar biasa. Ilmu yang didapatkan dari guru penggerak itu kan bukan dari Dignas, dari kementerian ya, banyak sekali seperti kita kuliah lah, sharing apa-apa yang sampaikan. Barangkali Pak Ukta akan mengikutinya ya, Rian dan Sinopi ya. Jadi katakan ini seluruh Indonesia Bapak Ibu, seluruh Indonesia sudah ribuan ternyata yang terima. Bukan kemarin 140 berapa Pak Ukta, 44 atau 43 ya Bapak ya, di Sumsel itu alhamdulillah termasuk SMP Negeri 40. Itu berarti menambah income SMP Negeri 40 nilai plusnya. Yang lainnya saya kirakan silahkan.
Kemudian nanti ke depannya Bapak Ibu, saya yang lainnya saya nggak ceritakan, bukan saya sudah sampai nih. Ke depannya kemana mereka yang nanti guru penggerak itu, Rian juga selamat kamu nanti. Itu nanti untuk menjadikan jadi kepala sekolah itu bukan lagi cakep, nggak ada lagi laga seperti ibu dulu. Diklat cakep nggak ada. Itu diambil dari guru penggerak. Jadi guru penggerak nanti intinya syarat jadi kepala sekolah sudah tamat guru penggerak. Yang kedua minimal golongan 3C. Kemudian ada loyalitas terhadap sekolah. Nah, bukan pak sekolah, ke sekolah. Terus tak ada yang kami pinggisan bukan loyalitas sekolah. Ya saya kira kalau sudah siap Bismillah sebagai guru penggerak, ya saya kira sudah siap untuk membantu sekolah, kemajuan sekolah. Jadi kalau Pak Okar ya usianya masih muda, Rian masih muda, itu selamat ya. Banyak belajar, bukan yang dikatakan bebek Pak Okar itu kan pintar ya Bapak Ibu. Kalau pintar itu relatif, Bapak itu pintar. Cuman bagaimana kita tuh bisa ngayomi kawan-kawan, itu aja. Itu aja, yang penting adem ayem lah sekolah. Tapi saya doakan Pak Okar dan Rian ini, ya karena masih muda tadi padahal egonya, mudah-mudahan ego lagi nantinya. Ya enggak? Ya pasti ego saya sih ego masih ada. Kalau saya dengar berita itu pasti kan saya marah karena spontan ya. Karena manusiawi ya itu seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini Pak Okta, Pak Rian, si Novi bisa membantu sekolah. Sekolah kita makin bergerak. Ya alhamdulillah, ya luar biasa mereka sudah memperhatikan ya aktif. Ya, kemarin sudah kayak briefing. Pak gini bantu kami kalau Pak sekolah itu luar biasa. Tidak absen pun Pak sekolah itu tidak masalah. Karena terus terang ya kami ini super Pak sekolah itu sibuk. Pagi-pagi dapat WA langsung lari. Karena sore itu sudah di rumah pulang sebentar aja setengah 3 itu nak istirahat, ya ampun nak mandi. Di jam setengah 5 kami kesini, Pak dapat WA nak kesana. Nanti sudah sore ya malas karena nungguin itu Pak sekolah itu harus siap. Berarti yang juga sehat itu aja. Itu saya kira itu saja bukan saya. Kalau untuk guru penggerak nanti yang banyak itu yang didapat Pak Okta, karena saya belum pernah mengalami sebagai guru penggerak, maka nggak tahu ilmu apa yang disampaikan dari kementerian ke Pak Okta, aku nggak ngerti. Dan kalau saya ada waktu Pak Okta berarti saya ngikutin. Saya tiap hari pernah sekali ngikutin diundang oleh mereka guru penggerak, ya sudah ngikutin saya. Baru sekali Pak Okta ya. Kadang-kadang 2 kali, 3 kali karena saya sudah banyak ilmunya ya sekali ya inti guru penggerak itu sini cuma saya itu aja dan apa garis penggerak atau garis besarnya saja, tapi untuk dalamnya saya belum tahu itu Pak Okta. Bukannya kepala sekolah sudah hebat, guru penggerak tahu dan tidak ada gitu ya, yang tahu yang belajar yang tidak tahu itu aja. Saya kira cukup sekian, saya mohon maaf ya karena tugas dan bukan saya nggak mau ikut berbagi tapi keadaan ya Bapak Ibu ya, saya mohon maaf sekali lagi Pak Okta, Pak Rian, Nopi mana Nopi? Sudah ya sukses selalu ya, bantu SMP Negeri 40 biar 40 lebih sukses, kemudian juga SMP 40 lebih aktif, lebih hebat di mata kita semua, di mata masyarakat, di mata Allah gitu. Saya kira cukup sekian, mohon maaf dan batin, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami semua, terutama guru penggerak atau yang sering diistilahkan dengan pengimbasan program guru penggerak kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 40 Palembang. Pemateri yang kami hormati Bapak TK Okta Nugraha MPD, tempat tanggal lahir Lampung atau Tulang Bawang Barat pada tanggal 6 Oktober 1986. Tempat tugas di SMP Negeri 40 Palembang. Kedua antara dan yang kedua budaya positif. Nah, materi ini nanti akan disampaikan secara berkesinambungan. Setelah semua materi ini disampaikan, baru nanti kita ada tanggapan atau testimoni terhadap materi yang telah beliau berikan. Demikian kepada yang kami hormati Bapak TK Okta Nugraha MPD, waktu dan tempat kami berikan dan kami persilakan. Menggurui, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini yaitu guru penggerak ini ada kaitannya dengan tugas saya ataupun sebagai kewajiban dari seorang calon guru penggerak, baru calon Bu ya, namanya belajar.
untuk mengimbaskan atau mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian akan menyampaikan materi yang sudah didapat dalam pendidikan program guru penggerak. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian materi yang kedua yaitu budaya positif. Dari tujuan kegiatan ini yang pertama itu menjelaskan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian menjelaskan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kata kuncinya di sini yaitu menuntun. Kita sebagai guru di sini diposisikan sebagai penuntun kodrat anak yang telah dibawanya sejak lahir. Dasar itu hanya dapat menuntun tumbuh ataupun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya dan tumbuhnya. Kekuatan sebenarnya anak itu sendiri sudah memiliki kodrat alamnya yang dibawa sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu menuntun tumbuh, itu seperti seorang yang menanam jagung misalnya. Seorang petani yang menanam jagung itu hanya mampu menuntun tumbuhnya jagung. Dia tidak bisa merubah tanamannya itu jagung untuk menjadi padi. Apa yang ditanamnya itulah harapan yang akan dihasilkan, yaitu jagung. Dia tidak akan bisa merubah tanaman jagung tersebut menjadi tanaman padi. Dia menuntut tumbuh kembang jagung tersebut, yaitu memberi pupuk, memberi air, membersihkan hama, ulat-ulat atau jamur yang mengganggu dalam proses pertumbuhan jagung tersebut. Itulah seperti itu juga kita seorang pendidik yang harus menuntun siswa sesuai kodratnya. Mungkin agak susah, tapi inilah ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah lama, sejak 1936 dia menulis buku dalam dasar-dasar pendidikan di halaman kedua paragraf 1. Baru hari ini di abad 21 lagi ini dimunculkan kembali. Ternyata pemikiran beliau itu sungguh berpihak kepada siswa. Yang selama ini kita mungkin budi pekerti atau watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Budi pekerti atau perasaan dan kemauan yang menghasilkannya adalah cipta karsa dan karya. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun itu dituntut tekun. Kalau emosi ataupun watak yang pemain gamelan itu tidak stabil, hasil yang akan dikeluarkan oleh gamelan itu tentunya notasi-notasi dari bunyi-bunyian itu tidak akan menghasilkan not yang baik.
berpihak pada siswa untuk melakukan pembelajaran yang merdeka. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada dirinya di bawaan lahir, ya. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, contohnya bermain congklak. Bermain congklak itu memerlukan strategi di pelajaran matematika, hitung-hitungan, ya. Kemudian di pelajaran pendidikan jasmani yaitu galasin atau kompak sodor, itu ada nilai strategi yang ditanamkan. Jadi strategi tidak mungkin akan menang kalau kita melakukan permainan secara asal-asalan. Yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba pada anak. Kayaknya janggal Bu ya, menghamba kepada anak. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pokok pendidikan harus terletak di dalam pengakuan ibu dan bapak, karena hanya seorang guru itulah yang mampu dituntut untuk mencurahkan segenap pikirannya, tenaganya, mungkin biayanya untuk mensukseskan pendidikan seorang anak. Nilai-nilai Pancasila yang akan dimunculkan dalam hal ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini nilai-nilai karakter yang perlu dimunculkan, perlu kita gali dalam diri anak. Sekolah merupakan taman siswa, jadi pendidikan merdeka batin, pengajaran merdeka lahir, mengajar bukan menghajar, mendidik bukan menghardik, guru membimbing tanpa mendikte, guru berpartisipasi tanpa mendominasi, guru menuntun tanpa menuntut. Nah, jadi seorang pendidik harus dituntut memunculkan bahwa merdeka batin. Jadi anak itu tidak ada paksaan, merdeka batin. Jadi memang kayaknya susah, tapi inilah paradigma yang harus kita munculkan lagi. Nah, kata kuncinya di sini relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu menuntun, kemudian selamat dan bahagia. Di abad 21 sekarang itu sangat relevan. Pendidikan itu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, well-being atau bebas dari tekanan. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan keadaan spiritual, intelektual, sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia. Murid dan guru merdeka belajar. Merdeka bukan dalam arti sekendak dewek. Merdeka dalam arti siswa menemukan diri, caranya. Caraku mak ini Pak, yang penting aku baca passing kan Pak. Nah, itu. Kemudian potensi murid dan mengakomodasi karakter masing-masing untuk mewujudkan student well-being tadi. Ini pendidikan masa lampau yaitu menuntun, pendidikan masa kini yaitu bergotong royong, kolaborasi, reflektif, kritis, pendidikan masa depan yang humanis, selamat, bahagia, student well-being, bebas dari tekanan. Nah, implikasi atau kesimpulan atau konsekuensinya, guru
Itu harus memetakan kebutuhan aktivitas fisik sesuai kondisinya masing-masing siswa. Jadi di sini memetakan berarti kita harus punya program yang harus kita sampaikan atau materi apa yang harus kita sampaikan. Itulah kadang-kadang kita programnya dibuat sesudah pembelajaran dilaksanakan atau pada saat pelajaran itu dilaksanakan. Saya pun mungkin masih seperti itu. Makanya kita sama-sama berkolaborasi, karena pendidikan ini tidak akan berhasil karena hanya dengan satu orang. Pendidikan ini berhasil, ada elemen-elemen yang harus berkolaborasi antara guru, siswa, pemerintah, dan wali murid juga, dan yang memiliki kebijakan-kebijakan itu tentunya pemerintah daerah kita. Sebelum kita budaya positif, ada tayangan sebentar. Kerja cepat judulnya. Ulangi lagi ya. Perhatikan. Bu, sambil dimakan. Kita santai aja Bu ya, bukan namanya kita sambil sharing aja. Jadi apa yang bisa kita lihat atau pelajari dari video tersebut? Kerja cepat. Penyampaian guru kepada anak itu mungkin kurang jelas, juga penampilan anak untuk kerja cepat itu kan berbeda-beda. Cara pikir anaknya berbeda. Cara berpikir anak berbeda-beda dalam menerima informasi, menerima instruksi dari guru. Ada lain, Pak Boy? Dingin Pak Boy. Pak Boy ini banyak gawe, saya maaf ganggu bentar. Ini kalau persepsi panitia mungkin anak itu tadi kena diskualifikasi ya, pasti. Tapi pada prinsipnya anak itu sebenarnya menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Kerja cepat ya, nah itu ya sekaligus. Tapi harapan guru tadi ada nilai-nilai ketekunan, kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dalam memindahkan itu bertahap. Nah itu nilai itu yang harus kita munculkan. Ada yang aku baca gitu. Tapi tidak semua anak bisa berpikir yang seperti itu. Karena tadi ada 5 ya, yang berpikir langsung itu hanya 1. Salah tidak anak itu Bu? Tidak ya. Merdeka belajar itu. Terkait budaya positif ini ada pengalaman baru yang saya dapatkan. Konsep budaya positif. Budaya positif itu atau ekosistem positif, kita ambil contoh seperti tumbuh-tumbuhan yang tadi kita sampaikan, yaitu menanam jagung. Itulah kita harus mengkondisikan diri kita sebagai guru ini untuk sebagai penuntun siswa, bukan sebagai orang yang mampu merubah siswa. Jadi anak dituntun, ada kamu mahirnya di sini, biarlah dia mahir di pencas, walaupun mungkin bahasa Inggrisnya belepotan. Saya pikir tadinya Bu, ya anak itu senang pelajaran pencas, rupanya tidak. Begitu dilakukan, ngapa nak tidak galak gerak, tidak galak. Alasannya, ya tidak galak. Nah, jadi saya timbulkan, oke,
anggap saja pelajaran penjas itu rekreasi. Galak aku Pak, katanya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Nonton kawannya bermain. Dengan nonton, oh dia belajar. Mah itu nendangnya. Pak aku Pak, melok main. Yang tadinya tidak galak, kita kasih tontonan dulu, kawannya dulu, akhirnya mau. Gitu. Mengontrol murid itu harus kita hindarkan. Seperti kita ibaratkan sekarang kita genggam tangan kita masing-masing. Coba kita anggap di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Yang berharga berarti dalam hidup kita. Apabila ada orang yang ingin membukanya, boleh tidak Bu? Sedangkan di genggaman kita ini ada hal yang sangat berharga, yang sangat berarti dalam hidup kita. Kita pasti akan berusaha untuk mempertahankan apa yang ada di genggaman kita. Mungkin dalam prosesnya ada iming-iming bujukan. Bisa tidak kita dibujuk di sini? Bisa Pak ya? Ada iming-iming, ada reward, mungkin penghargaan. Bisa tidak? Sebenarnya Pak Bagus, kita tetap tidak bisa mengontrol siswa. Seandainya pun tangan ini terbuka, siswa itu ternyata sedang membuka hatinya untuk orang bisa berinteraksi dengan dia. Pada saatnya lagi dia hanya membuka. Begitu barang yang ada di tangannya yang diambil, dia tutup lagi, mempertahankan lagi. Jadi dia hanya membuka hatinya agar orang mau atau bisa berinteraksi dengan dia. Dan efektif dan dapat bermanfaat. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini stimulus respon tentang teori dunia. Ini teori kontrolnya. Kalau stimulus respon tadi, realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata kalau kita mampu mengontrol diri kita, ternyata kebutuhan kita beda-beda. Kita hanya kadang ada kesempatan aja untuk memenuhi kebutuhan. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Contohnya video tadi, pikirnya anak tuh mampu sesuai instruksi, rupanya tidak. Kita mengubah orang agar berpandang yang sama dengan kita, ternyata menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, punya alasan. Ngaku budak itu mah itu, pasti mereka punya alasan. Dan pada akhirnya makna disiplin berasal dari kata disiplinnya, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin yang lain yaitu secara istilah membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi di Indonesia tentunya sudah berubah makna itu menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pada belajar merubah diri untuk yang lebih baik supaya bisa dihargai, bukan merubah orang menjadi patuh dan peraturan. Ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kenapa harus
ada peraturan, kenapa tidak keyakinan saja? Nah, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kita takut sama polisi, apa benar-benar, ataukah kita benar-benar yakin bahwa helm ini akan melindungi kita? Yakin, plus takut ditilang. Pasti seperti itu, ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M di sekolah? Disuruh Pak gantikan, atau memang benar-benar 3M itu akan menjaga kita dalam bebas dari COVID-19. Jadi yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Kita datang itu memang kita butuh materi itu atau belajar itu, apakah hanya pengen dapat kawan baru, dapat pacar baru, ataupun dapat penghargaan yang lain? Itu. Kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalkan anak yang datang terlambat ke sekolah, biasanya saya pernah lakukan dulu, anak datang ke sekolah atau tidak buat PR, nulis, saya berjanji saya tidak akan terlambat, buat 100. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian anak tidak pakai baju olahraga, hukumannya push up. Hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Kalau hukuman itu dia tidak sesuai dengan kesalahan dia. Tapi kalau konsekuensi sesuai. Olahraga kita anggap itu suatu pemanasan, suruh lari. Kawannya kan udah pemanasan, dia terlambat, jadi dia lari, nambah. Konsekuensinya tidak datang terlambat atau tidak pakai baju olahraga. Gitu. Contohnya bermain dan tertawa. Ternyata kita butuh tertawa. Nah, sedangkan posisi kontrol di sini ada 5. 1 sebagai penghukum. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. 2, merasa bersalah. Itu tidak boleh juga membuat anak terlalu merasa bersalah, jadi budak anak itu tidak pede. Kemudian sebagai kontrol, sebagai teman, kita memposisikan sebagai teman pada anak, itu dampak negatif, anak merasa dekat dengan kita, tapi negatifnya anak bisa kurang hormat. Kemudian yang keempat, memantau. Kita ada beban tambahan, yaitu selalu memantau siswa. Kita awasi, tapi dia harus konsekuensi apa yang telah dia lakukan sebagai kontrol. Yang 5 adalah yang ideal, yaitu sebagai manajer, guru sebagai mentor, dan siswa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu konsekuensinya apa kemarin, gitu misalkan. Aksi nyata atau yang sudah dilakukan tentang budaya positif. Nah ini walaupun eca-eca mungkin, tapi
kalau kita lakukan terus-menerus akan menimbulkan nilai positif kepada anak. Anak ini merasa diperhatikan. Kalau sekali mungkin dia merasa diawasi, merasa didikte. Lama-lama dia, kalau Raffi itu enak, kasih pengertian pada anak. Kemudian kita ajak biasakan cuci tangan yang sering kita lakukan selama ini. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Jadi anak itu nanti akan menjalankan konsekuensinya apabila melanggar aturan-aturan kelas yang dia perbuat. Yang keempat, ini kasih bimbingan pengertian kepada anak yang tidak merasakan banyak tutor di kelas. Satunya ada 3 orang, di kelas 9 4 ada 7 orang. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, sementara ini yang saya dapat, yang saya terima, yang saya bisa pahami. Mungkin Bapak Ibu tentunya lebih dalam, lebih memahami, lebih dulu tahu tentang yang pertama pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Ada trilogi pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ing Ngarso Sumpulodo, Ing Madio Manungkaso, yang terakhir Tuturi Handayani. Ing Ngarso berarti yang di depan kita memberi contoh, Ing Madio di tengah memberi bimbingan, yang ketiga Tuturi Handayani yang di belakang. Saat kita di belakang, kita memberi motivasi, dorongan kepada anak untuk maju. Itulah semboyan dinas pendidikan kita, yaitu Tuturi Handayani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. ini. Sebagai kesimpulan dapat saya bacakan, walaupun nanti tidak merangkum keseluruhan, pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936 terasa sangat dalam isinya, dan saat ini diangkat dan ingin dipraktekkan pada pendidikan abad ke-21, tentu disesuaikan dengan tuntutan pendidikan di abad ke-21 ini. Guru hanya sebagai pembimbing atau penuntun atau pengarah terhadap pendidikan anak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah berorientasi kepada siswa, bukan berorientasi kepada guru. Guru tidak boleh mendikte, guru tidak boleh menuntut, guru mesti memerdekakan lahir dan batin peserta didiknya. Pada materi yang kedua, filosofi budaya positif, yang pertama, kita sebagai guru mesti berpikir positif terhadap anak didik kita, dan kita perlu menyadari bahwa anak didik kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru tidak boleh mengontrol siswa. Ujian dan reward dan lain-lain hanya salah satu cara yang dilakukan oleh guru agar siswa mau berinteraksi dengan orang lain atau dengan guru tersebut. Kita bisa memandang objek yang sama, tapi pasti berbeda tanggapan terhadap objek tersebut. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa memahami dan menerima perbedaan terhadap pandangan objek tersebut. Demikian, berikutnya adalah tanggapan dan testimoni. Yang pertama, kami mohon kepada Ibu Masna. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Okta, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan. Kita semuanya sudah tahu bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah berkali-kali kita bahas, tapi untuk penerapannya sangat sulit sekali. Dengan adanya pencerahan seperti ini, mungkin kita bisa mengingatkan kembali, ya, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kita berikan. Kalau saya memberikan pelajaran matematika ya untuk bermain dengan anak, memang membutuhkan waktu, ya, membutuhkan banyak
waktu untuk belajar, sementara materi matematika itu sangat padat sekali. Ini mungkin masukan juga untuk Pak Okta nanti disampaikan bagaimana kalau kurikulum matematikanya kita robah, materi matematikanya itu kita kurangi agar anak itu dapat aktif belajar, bisa bermain sambil belajar. Kalau sekarang kita terkendala dengan materi IPA, bahasa Indonesia, matematika itu untuk satu semester itu padat sekali. Jadi guru dengan begitu guru sangat berperan memberikan pelajaran karena kita mengajar materi. Nah, kalau dengan kemauan dari Menteri Pendidikan untuk abad 21 ini merdeka belajar, mudah-mudahan kurikulumnya akan dipersempit lagi. Untuk matematika misalnya cuma 2 bab untuk satu semester atau 3 bab. Dengan begitu anak benar-benar bisa belajar dengan baik, bisa belajar sambil bermain. Jadi kita sebagai guru tidak terkendala dengan materi yang akan kita berikan ke anak. Terbebani, guru dan siswa juga terbebani. Guru capek mengajarkan materi, sementara anak juga bosan. Materinya itulah. Terlalu banyak materi yang akan diberikan kepada siswa. Ini sekedar masukan ya Pak Okta ya. Mungkin untuk kedepannya kurikulumnya akan dirubah, pendidikan Indonesia akan lebih maju lagi. Terima kasih untuk Pak Okta dan kawan-kawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak dari yang modul yang diberikan oleh Pak Okta. Kami ada sedikit pencerahan sedikit, berarti banyak sekali kesalahan kami dalam mendidik anak. Karena memang benar kata Bu Masna tadi, kami terpaku pada kurikulum materi yang harus kami ajarkan dalam waktu sekian, harus selesai sekian. Sedangkan kalau kita mengadakan di situ dengan mengajak anak bermain, artinya belajar dengan cara permainan, itu mungkin hanya mungkin hanya sifatnya mungkin dari pengertian saja kami hanya mengajarkan kepada siswa, sedangkan untuk praktikum-praktikumnya lain tidak tersampaikan. Jadi agak sedikit berjauhan dengan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada. Dan kemudian mungkin perlu lagi kami diberikan pengarahan permainan yang seperti apa yang kira-kira tersampaikan materi yang kami ajarkan. Jadi permainan-permainan itu yang perlu kami minta sama perlu tambahan dengan Pak Okta dalam bentuk yang bagaimana. Misalnya permainan yang menyampaikan materi ini permainannya yang bagaimana, permainan yang materi ini penyampaian seperti apa. Itu saja Pak Okta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami lihat untuk pencerahan pembelajaran, terutama pada pembelajaran olahraga. Di sini juga terkendala sarana prasarana dan kondisi sekolah, di mana pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan itu situasinya sebenarnya tidak memungkinkan karena ada beberapa kelas yang olahraga serempak, sedangkan lapangan kita tidak mencukupi, sehingga kita berbagi tempat dan bergerak pun kita terbatas, terutama pada materi pembelajaran nomor lompat dan nomor lempar. Itu karena lapangan kita semuanya semen, jadi kita tidak bisa secara leluasa memberikan pembelajaran contohnya tolak peluru atau lempar lembing. Jadi ya, kita sebagai guru olahraga yang memodifikasi alat yang sederhana yang bisa kita adakan di sekolah. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan nanti sarana prasarananya sedikit demi sedikit bisa diperbaiki. Demikian Pak Ustaz.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, dan kami ucapkan juga selamat untuk Bapak Okta atas paparannya hari ini. Dan secara pribadi kami hari ini banyak sekali belajar, terutama untuk ilmu-ilmu baru. Jadi tanpa kita sadari atau tidak bisa kita tutup mata bahwa sekarang dunia sudah berubah. Jadi gelombang baru sudah terjadi sehari ini, dan informasi yang baru juga tentang pendidikan harus mau tidak mau harus kita terima dan kita terapkan dalam dunia pendidikan sekarang hari ini. Jadi sekali lagi saya secara pribadi mendapatkan pembelajaran yang berharga, yang nantinya bisa kami coba terapkan, aplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas kami sendiri. Nah, sekali lagi kami ucapkan ini sangat bermanfaat, dan untuk Pak Okta sekali lagi terima kasih sudah men-sharekan informasi ini kepada kami.